Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Helmi Anggraini dengan NIM 212121194, program studi hukum keluarga Islam kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi Maqasid Al-Syariah. Nah, baiknya sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengetahui dulu apa yang akan dibahas dalam video ini. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas mengenai Maqasid Al-Syariah beserta klasifikasinya, kemudian Maqasid Al-Khamsah beserta klasifikasinya, dan perkembangan Maqasid Al-Syariah terkini. Nah, yang pertama yaitu pengertian Maqasid Al-Syariah. Jadi secara bahasa, Maqasid Al-Syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqsad atau khos. Nah, maqasid atau khusud ini merupakan bentuk lain dari kata kerja khosada yasudu, yang memiliki artian beragam yang salah satunya yaitu bermakna suatu arah atau tujuan. Sedangkan syariah sendiri secara bahasa bermakna jalan menuju mata air. Syariah ini juga dapat diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya mengenai urusan agama baik berupa ibadah maupun muamalah. Jadi, Maqasid Al-Syariah secara bahasa itu merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Sedangkan secara istilah, Maqasid Al-Syariah ini merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari Maqasid Al-Syariah, baiknya kita juga mengetahui mengenai klasifikasi dari Maqasid Al-Syariah sendiri. Jadi, Maqasid Al-Syariah itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan daruriyat. Tingkatan daruriyat ini merupakan tujuan atau kebutuhan yang harus ada, yang bersifat primer, yang mana apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu tingkatan hajiyat. Tingkatan hajiyat ini merupakan tujuan atau kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan umat manusia, namun akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Jadi tingkatan tahsiniyat ini merupakan tujuan atau tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan umat manusia dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan ini juga disebut sebagai tingkatan yang bersifat tersier atau penyempurna. Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai Maqasid Al-Syariah, maka kita akan beranjak menuju Maqasid Al-Khamsah. Secara bahasa, Maqasid Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan Al-Khamsah. Maqasid bermakna tujuan atau arah, sedangkan secara bahasa Al-Khamsah ini berarti 5. Jadi secara bahasa, Maqasid Al-Khamsah memiliki artian yaitu 5 tujuan. Sedangkan secara istilah, Maqasid Al-Khamsah ini merupakan dua kata yang digabungkan dalam satu istilah hukum Islam yang memiliki makna memelihara atau menjaga tujuan yang 5, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Maqasid Al-Khamsah merupakan tujuan syariat untuk memelihara atau menjaga kelima unsur tersebut yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia. Jadi setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari Maqasid Al-Khamsah sendiri, kita beranjak menuju klasifikasi Maqasid Al-Khamsah. Jadi Maqasid Al-Khamsah ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Yang pertama yaitu menjaga atau memelihara agama. Beragama merupakan kebutuhan utama bagi seorang manusia yang harus dipenuhi, karena dengan agamalah seorang manusia dapat terketuk hatinya, atau dengan agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan
3 tingkatan. Yang pertama yaitu menjaga dan memelihara agama dalam tingkatan daruriyat, seperti dengan mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu memelihara dan menjaga agama dalam tingkatan hajiyat. Jadi memelihara dan melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan, seperti dengan melaksanakan sholat jamak dan qashar bagi seorang musafir. Dan yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga agama dalam tingkatan tasiniyat. Jadi memelihara dan melaksanakan ketentuan agama guna menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat ketika beribadah, dan masih banyak lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu memelihara dan menjaga jiwa atau al-naf. Memelihara atau menjaga jiwa dalam maqasid al-khamsah ini dapat dilakukan dengan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu memelihara jiwa dalam memenuhi kebutuhan daruriyah, seperti dengan makan untuk mempertahankan hidup, berobat ketika sakit. Dan yang kedua yaitu memelihara jiwa dalam memenuhi kebutuhan sekunder atau hajiyah, seperti dengan diperbolehkannya berburu untuk menikmati makanan yang sehat dan halal. Dan yang ketiga yaitu memelihara jiwa dalam memenuhi kebutuhan tahsiniyah, seperti dengan adanya tata cara makan dan minum yang berhubungan dengan kesopanan serta etika. Yang selanjutnya yaitu menjaga akal atau al-aql. Jadi menjaga akal ini juga ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga akal dalam memenuhi kebutuhan primer atau daruriyah, seperti dengan adanya larangan meminum minuman keras. Kemudian yang kedua yaitu memelihara dan menjaga akal dalam memenuhi kebutuhan sekunder atau hajiyah, yaitu dengan adanya anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan bagi seorang muslim. Dan yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga akal dalam memenuhi kebutuhan tersier atau tahsiniyah, seperti dengan menghindari diri dari menghayal, kemudian menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Nah, untuk klasifikasi maqasid al-khamsah selanjutnya yaitu mengenai memelihara dan menjaga keturunan. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dalam memenuhi tingkatan primer atau daruriyah, seperti dengan disyariatkan menikah dan diharamkan untuk berbuat zina, serta adanya hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan perzinaan. Dan yang kedua yaitu memelihara dan menjaga keturunan dalam memenuhi kebutuhan sekunder atau hajiyah. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya ketetapan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Dan yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga keturunan dalam memenuhi kebutuhan tersier atau tahsiniyah, yaitu dengan disyariatkannya khitbah dalam pernikahan sebagai pelengkap dari rangkaian perkawinan. Lalu untuk yang terakhir yaitu klasifikasi maqasid al-khamsah dalam hal memelihara dan menjaga harta atau almal. Jadi menjaga harta atau almal ini dapat dilakukan dengan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu memelihara atau menjaga harta dalam memenuhi kebutuhan primer atau daruriyah, seperti dengan diharamkannya kegiatan mengambil harta milik orang lain, serta adanya hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Dan yang kedua yaitu memelihara dan menjaga harta dalam memenuhi kebutuhan sekunder atau hajiyah, seperti dengan disyariatkannya jual beli dengan cara salam dan diperbolehkannya jual beli yang dilakukan secara online. Dan yang terakhir yaitu memelihara dan menjaga harta dalam memenuhi kebutuhan tersier atau tahsiniyah, seperti adanya ketentuan yang jelas dalam proses berlangsungnya akad jual beli. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan maqasid al-syariah terkini. Pada saat ini maqasid al-syariah diperlukan dalam upaya melakukan istimbat al-hakam, yang mana
Dalam hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer. Dalam hal ini, seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui tujuan persyariatan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka memastikan apakah suatu ketentuan hukum tersebut masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu, atau karena adanya sebuah perubahan struktur sosial yang membuat hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Adapun contoh penggunaan maqasid al-syariah dalam berbagai persoalan hukum yaitu 1. Implementasi maqasid al-syariah dalam fragmentasi fikih muamalah di era kontemporer ini telah mengalami pergeseran yang signifikan, yaitu dari media konvensional ke media online atau jual beli yang dilakukan secara online. Kemudian yaitu penerapan maqasid al-syariah dalam kasus golput dalam pemilu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi maqasid al-syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.